Berbeda dengan diskusi antara Zhao Guang dan Hao Zonghua, keempat anggota keluarga Hao Zonghua terdiam dalam mobil Ford putih. Duduk di kursi belakang, nenek masih marah. Lagi pula, bukan hal yang bisa diterima bagi Hao Zonghua dan Yu Yang untuk datang 1 jam terlambat di hari yang penting ini. Merasa takut membuat nenek marah lagi, Hao Zonghua dan Yu Yang tidak berani memulai pembicaraan. Seperti Zhao Yanzi yang berada di dalam Chevrolet hitam, Hao Ren melihat ke awan putih dan tersesat dalam pikirannya. Kedua mobil tiba di restoran Cahaya Bintang yang terletak di tengah kota, dan kedua keluarga saling menyapa satu dengan yang lain kembali dan diantar oleh seorang pelayan menuju ruangan yang sudah mereka pesan. Mereka duduk, dan Hao Zonghua menyerahkan menu yang sudah dipilih kepada pelayan itu. Aku sangat berterima kasih pada keluarga Anda telah merawat ibuku dengan luar biasa. Hari ini, aku dan istriku ingin menunjukkan rasa terima kasih kami. Setelah menyerahkan daftar menu itu kepada pelayan, Hao Zonghua mulai berbicara pada Zhao Guang. Mereka tidak sempat melakukan perkenalan karena kemarahan nenek, dan sekarang mereka perlu saling memperkenalkan diri. Aku ayah Ren, Hao Zonghua. Dan ini ibu Ren, Yu Yang. Hao Zonghua berdiri dan melanjutkan. Senang bertemu dengan Anda. Zhao Guang mengangguk dan berdiri juga. Aku ayah Zi, Zhao Guang. Ini ibu Zi, Zhao Hongyu. Dan ini anak perempuanku, Zhao Yanzi. Di bawah bimbingan Ren yang baik, hasil Zi di sekolah telah jauh meningkat, katanya. Zhao Yanzi cemberut dan berpikir, nilai tengah semesterku belum juga dibagikan. Betapa munafiknya orang dewasa. Tuan dan Nyonya Hao keduanya ilmuwan terkenal yang sangat dihormati semua orang. Kami tidak tahu Anda orang tua Ren, dan merupakan sebuah kehormatan besar bertemu dengan Anda. Zhao Hongyu menambahkan. Aku hanya melakukan beberapa penelitian, dan aku masih jauh dari ilmuwan besar. Wajah Hao Zonghua sedikit memerah dan segera berkata saat dia memikirkan hardikan yang dia terima dari ibunya di rumah Zhao Guang. Apa yang Tuan dan Nyonya Zhao lakukan? Yu yang bertanya dengan hangat. Hehe, aku menjalankan sebuah bisnis kecil dan istriku menjalankan sebuah studio desain kecil, Zhao Guang menjawab. Itu bagus. Hao Zonghua menjawab dengan sopan. Dia tahu Zhao Guang rendah hati. Menilai dari dekorasi interior dari rumah Zhao Guang, dia tahu bisnis Zhao Guang tidak kecil. Namun, dia tidak menyadari perusahaan Zhao Guang sebenarnya adalah grup Mingri yang terkenal yang bisnisnya meliputi berbagai macam industri. Grup Mingri juga salah satu kelompok manufaktur mesin yang paling terkemuka di negeri ini. Meskipun studio desain Zhao Hongyu hanya memiliki sekitar 12 orang pegawai dan hanya sebuah perusahaan mini, studio itu memiliki reputasi yang luar biasa di kalangan para perancang dan termasuk dalam 6 studio interior yang paling hebat di negeri ini. Anak perempuanmu sangat cantik. Apa dia di sekolah menengah? Yu yang melihat ke arah Zhao Yanzi di seberang meja dan tersenyum. Ya, dia di kelas 8. Dia bukan murid yang rajin, dan itulah mengapa kami meminta Ren untuk membimbingnya. Zhao Hongyu menjawab dengan tersenyum. Hehe. Aku harap Ren kami tidak menimbulkan banyak masalah untukmu, Yu yang melanjutkan. Tidak sama sekali. Ren pandai dan penuh perhatian. Aku sangat menyukainya, begitu juga suamiku. Dia akan menjadi menantu laki-laki yang luar biasa, Zhao Hongyu berkata.
Yu yang tidak menyadari Zhao Hongyu serius tentang topik ini. Dia tertawa kecil dan berkata perjalanan Ren masih sangat jauh. Aku yakin Ren akan mengikuti langkahmu dan menjadi ilmuwan yang hebat, benar bukan? Zhao Hongyu bertanya. Tidak. Tidak. Yu yang segera mengibaskan tangannya dan menjawab, Songhua dan aku sama-sama di bidang sains dan mengetahui sains adalah karir yang menuntut. Itulah mengapa kami tidak pernah mendorongnya ke arah ini. Kami berharap dia bisa menjalani kehidupan biasa. Zhao Hongyu mengangguk dan puas dengan jawaban ini. Dia telah begitu khawatir Hao Ren akan menghabiskan seluruh waktu dan energinya ke dalam pekerjaan seperti orang tuanya dan mengabaikan Zi. Zi, Anda terlihat sangat cantik dan pintar. Dia suatu hari akan melakukan hal yang besar, Yu yang memuji. Hehe, dengan kemampuan akademiknya saat ini, kami tidak berharap terlalu banyak terhadapnya. Kami hanya berharap dia akan seperti seorang gadis biasa dan dapat menemukan seorang suami yang baik yang mencintainya. Dia masih di kelas 8. Bukankah terlalu awal memikirkan tentang hal itu? Tidak, tidak terlalu awal. Para ibu menjadi bersemangat terhadap topik ini sementara mereka menunggu hidangan mereka. Di mata halayak umum, Yu yang adalah seorang ilmuwan wanita yang misterius. Tetapi di dalamnya, dia hanyalah seorang ibu biasa yang senang membicarakan anaknya. Dia dan suaminya keduanya ilmuwan yang terkenal, tetapi mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk anak laki-laki mereka. Kehidupan mereka terlihat bermartabat dan jauh di atas orang lain, tetapi sangat keras. Mereka berharap kehidupan Hao Ren lebih sederhana dan lebih nyaman. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka, mereka akan mengirimkan Hao Ren ke sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi yang terbaik di negara itu dan kemudian ke universitas yang terbaik domestik atau internasional. Sementara itu, Hao Ren tidak pernah menonjolkan diri, tidak pernah menggunakan nama orang tuanya untuk kenyamanannya. Dia bekerja keras, mendaki tangga akademik semuanya sendiri, dan akhirnya memasuki Universitas Lautan Timur yang terkenal secara nasional. Tentu saja, bukan rahasia bahwa Hao Songhua dan Yu yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Hao Ren. Beberapa pejabat di pemerintahan kota mengetahui hal itu, tetapi mereka mengenali watak kedua ilmuwan itu dan tidak mau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak senang. Sementara Yu Yang dan Zhao Hongyu berbincang hangat satu dengan yang lain, Zhao Guang dan Hao Songhua seperti para ayah pada umumnya, membicarakan mengenai pekerjaan mereka di sisi lain meja. Karena tidak seorang pun dari mereka mengetahui tentang area masing-masing profesi, percakapan mereka terdengar dangkal dan menjajaki. Sedangkan Hao Ren dan Zhao Yanzi, mereka saling melihat satu sama lain dari seberang meja. Sementara para orang tua mulai menjadi akrab dan topik-topiknya semakin menjadi luas dan semakin mendalam, mereka masih tidak dapat menambahkan dan hanya mengamati arah dari percakapan orang tua mereka dengan waspada. Pada saat hidangan mulai dihidangkan, Hao Ren dan Zhao Yanzi menyibukkan diri mereka dengan makan, yang merupakan alasan lain untuk tidak bergabung dengan percakapan orang tua mereka. Anda sangat sibuk, dan Anda jarang tinggal di negara ini, bukan? Melihat Zhao Guang dan Hao Songhua masih tidak terlalu akrab satu dengan yang lain, Zhao Guang memulai topik yang lain yang diarahkan pada Hao Songhua. Oh, kami kadang-kadang pergi ke luar negeri untuk melakukan penelitian, tetapi sebagian besar waktu kami tinggal di sini. Namun,
Aku dan Yu yang menghabiskan sebagian besar waktu kami di laboratorium dan lembaga penelitian dan telah mengabaikan Ren. Beruntung, dia anak laki-laki yang baik dan sangat mandiri, Hao Zonghua menjawab. Anda tidak memiliki cukup banyak waktu merawat bibi, benarkah? Zhao Hongyu bertanya menjajaki. Kami mempekerjakan Paman Wang untuk merawat ibuku. Biasanya kami menyempatkan waktu beberapa saat untuk tinggal bersamanya saat kami berada di negara ini. Kejadian ini membuat kami menyadari ada beberapa masalah sehubungan dengan pengaturan kami sebelumnya. Aku dan Yu yang mendiskusikannya dan kami berpikir untuk mengaji orang lain dengan tanggung jawab utama untuk merawat ibuku, Hao Zonghua berkata. Aku masih bisa kemana-mana. Aku tidak perlu seorang pembantu yang digaji untuk merawatku. Nenek, yang dari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Aku punya saran. Karena Bibi bergaul baik dengan kami dan Anda sangat sibuk, Bibi bisa tinggal di rumah kami, dan kami bisa saling merawat satu dengan yang lain, Zhao Hongyu berkata. Jangan, itu tidak pantas. Hao Zonghua segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami telah merepotkanmu begitu lama, dan kami tidak bisa meletakkan lebih banyak beban pada Anda. Jadi, aku hanya sebuah beban, nenek melemparkan sebuah komentar. Bu, itu bukan maksudku. Cepat-cepat, Hao Zonghua berbalik ke nenek dan menjelaskan. Sebelum kau kembali dari luar negeri dan setelah kau kembali ke kota Lautan Timur, kamu hanya menghubungiku 2 kali. Bukannya itu berarti aku menjadi beban untukmu. Nenek berkata. Semenjak aku dan Zonghua kembali dari luar negeri, kami harus menyediakan waktu untuk memberi perkuliahan di Universitas Lautan Timur, dan kemudian para pengawas mengatur supaya kami diwawancara oleh beragam media. Kami begitu sibuk sehingga kami tidak memiliki cukup waktu untuk tidur, Yu yang berusaha menjelaskan. Aku akan ditinggalkan dengan seorang pembantu yang digaji. Kelihatannya aku benar-benar sebuah beban, mengabaikan penjelasan Yu yang, nenek melanjutkan keluhannya. Sebenarnya, Hao Zonghua sangat peduli dengan ibunya. Namun, setiap kali dia menghubunginya, ibunya selalu mengeluh melalui telepon lebih dari 1 jam, membuat jadwalnya yang ketat semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, Hao Zonghua semakin jarang menghubungi ibunya. Dihadapkan pada keluhan ibunya yang terus-menerus, sebuah pemikiran muncul pada Yu Yang. Harapan ibu yang terbesar adalah supaya Ren menemukan seorang kekasih. Dia berpaling kepada Hao Ren dan bertanya, Ren, gadis yang datang ke perkuliahan bersamamu adalah kekasihmu, bukan? Zhao Yanzi, yang sedang makan steak sambil termenung, tiba-tiba menjadi waspada. Zhao Guang dan Zhao Hongyu, yang sedang berbicara dan tertawa dengan orang tua Ren, juga menjadi serius. Merasakan perubahan suasana, Hao Ren buru-buru menerangkan, Bu, dia adalah ketua kelas kami. Ketua kelas. Yu yang tidak mempercayainya, aku melihatmu memegang tangannya. Tidak, aku tidak. Bu, hentikan. Hao Ren merasa gelisah dan berusaha menjelaskan, dia hanya menarikku ke sana untuk menemukan tempat duduk. Wajah Hao Ren memerah karena cemas, tetapi Yu yang tidak menyadari situasinya, berpikir Hao Ren hanya malu. Dia tertawa, hehehe, jangan sembunyikan hal ini dari ibumu.
Aku tidak akan menolaknya dan nenekmu juga akan turut senang untukmu. Selain itu gadis itu cantik dan berhati hangat. Ayahmu juga menganggap gadis itu baik. Menggigit bibirnya, ekspresi wajah Zhao Yanzi telah berubah, sementara wajah orang tuanya berubah dari terkejut menjadi tidak bisa dibaca. Ren, apa benar dia pacarmu? Nenek bertanya. Bukan, dia bukan pacarku. Dia benar-benar hanya ketua kelas. Kami hanya pergi bersama-sama ke perkuliahan. Hao Ren menerangkan sementara keringat mulai terbentuk di dahinya. Meskipun belum ada sesuatu di antara Zhao Yanzi dan dirinya, walaupun hanya nama, dia paling tidak adalah tunangannya. Selain lain itu, tidak ada apapun antara dirinya dan Xie Yujia. Dia tidak mau disalahkan untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Namun, penjelasannya hanya meyakinkan orang tuanya ada sesuatu yang terjadi. Melihat ketertarikan ibunya, Hao Songhua menghangat pada topik tersebut dan menambahkan, Ren, meskipun aku hanya melihatnya sekilas, aku rasa dia gadis yang baik. Dia baik padamu, aku tidak akan menolak jika kau menjalin hubungan dengannya. Jika dia bukan pacarmu, kau dapat mengejarnya karena sepertinya dia gadis yang baik dan perhatian. Aku yakin nenekmu juga menyukainya. Dia telah membuat ibunya marah dengan keterlambatannya dan sekarang dia ingin membuatnya senang dengan topik favoritnya. Namun, mereka tidak tahu mereka membuat masalah itu menjadi lebih buruk di mata calon mertua potensial yang duduk di seberang meja. Karena usia Zhao Yanzi yang masih muda, mereka tidak pernah berpikir untuk menyandingkan Hao Ren dan Zhao Yanzi bersama. Melihat suasana hati Hao Ren yang akhir-akhir ini lebih baik-baik, nenek berpikir dia telah memiliki pacar. Sekarang setelah tebakannya dikonfirmasi oleh Hao Songhua dan Yu Yang, wajahnya berseri-seri. Ren, jangan sembunyikan hal ini pada kami. Sediakanlah waktu dan bawa gadis itu ke sini untuk mengunjungiku, dia berkata dengan gembira. Lagi pula, membuat Zhao Yanzi sebagai cucu menantu perempuannya hanyalah angan-angannya, dan dia akan senang jika Hao Ren benar-benar memiliki seorang kekasih. Zhao Yanzi tidak dapat mendengarkan hal itu lagi. Dengan mendengus, dia mendadak berdiri dan meninggalkan ruangan mereka. Zhao Hongyu memanggilnya, tetapi Zhao Yanzi tidak menengok ke belakang. Merasa frustasi, Hao Ren bergegas berdiri dan mengikutinya keluar dari ruangan itu. Melihat Hao Ren mengikutinya, Zhao Yanzi mempercepat langkahnya dan berlari menuju tangga. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Hao Ren? Hao Ren bergegas dan meraih pergelangan tangannya. Ketua kelas bukan pacarku. Hao Ren berkata padanya dengan sungguh-sungguh. Zhao Yanzi mendengus dan menghindar dari tangannya. Kau tidak perlu memberi penjelasan padaku, dia berteriak. Hao Ren melihat ke arahnya dan bertanya, apa kau marah? Aku tidak punya alasan apapun untuk menjadi marah karena aku tidak menyukaimu. Aku tidak peduli siapa pacarmu, Zhao Yanzi berkata dengan kaku. Baiklah, aku tetap akan menjelaskan padamu. Pada hari itu, ketua kelas ingin pergi ke perkuliahan. Karena tidak ada seorang pun yang ingin pergi bersamanya, dia memintaku. Kemudian pada saat acara penandatanganan buku, karena setiap mahasiswa hanya diperbolehkan mendapatkan satu tanda tangan, dia menyeretku ke sana untuk mendapatkan tambahan satu buku yang ditandatangan untuknya. Hao Ren menerangkan dengan sungguh-sungguh,
Tetapi Zhao Yanzi meletakkan tangannya ke telinganya, menolak untuk mendengarkannya. Gadis konyol ini. Hao Ren menarik tangan kanannya dari telinganya dan berkata, "Kau harus mendengarkanku." "Tidak, tidak, tidak." Zhao Yanzi terus menggelengkan kepalanya. Merasa tidak berdaya, Hao Ren meraih tangannya dan menariknya kembali ke ruangan mereka. "Lepaskan aku. Aku tidak akan kembali." Zhao Yanzi memukul lengan Hao Ren dengan tangan kirinya. Dengan penuh tekad, Hao Ren tiba-tiba membungkuk dan mengendongnya dalam pelukannya sebelum berjalan kembali ke ruangan mereka. "Kau brengsek!" Zhao Yanzi menyumpahinya sambil memukuli bahu dan dada Hao Ren dengan kedua tinjunya dan menendang sekitar lengan atasnya dengan kakinya. Namun, pergumulannya yang lemah tidak ada artinya bagi Hao Ren yang sekarang berada di level kedua gulungan konsentrasi jiwa. "Jangan menendang atau rokmu akan naik ke atas." Dengan Zhao Yanzi di dalam pelukannya, Hao Ren memperingatkannya. "Kau brengsek!" Dia tiba-tiba memalingkan kepalanya dan menggigit lengan Hao Ren. "Au!" Hao Ren berteriak namun dia tidak meletakkannya turun. "Apa kau seekor anjing?" Untunglah, dia telah mencapai level kedua gulungan konsentrasi jiwa, dan otot-otot lengannya menjadi sekeras batu. Itulah mengapa gigi Zhao Yanzi tidak menciderainya. "Aku adalah naga." Zhao Yanzi. Hao Ren menurunkan Zhao Yanzi yang berwajah merah di pintu ruangan mereka. Dia berbalik berusaha melarikan diri, tetapi Hao Ren menangkapnya di bahu dan memutarnya. Hao Ren memegang tangannya sebelum mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. "Apa yang terjadi?" Hao Zonghua bertanya dengan bingung. "Ada sesuatu yang terjadi, dan Zi harus bergegas keluar untuk mengatasinya," kata Hao Ren. Dengan keraguan di wajahnya, Hao Zonghua berkata lagi, "Jadi, masalahnya sudah diatasi?" "Ya, sudah selesai." Hao Ren mengangguk. Dia menggenggam tangan Zhao Yanzi sedikit lebih erat dan berusaha mencegahnya untuk kabur lagi. "Kembalilah ke tempat dudukmu," Hao Zonghua berkata. Melihat wajah Zhao Yanzi, Zhao Hongyu tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi melihat Hao Ren bergegas keluar dengan perhatian dan kembali sambil berpegangan tangan dengan Zi, dia berpikir hal itu adalah sebuah tanda yang bagus. "Kalian berdua duduklah bersama," dia menambahkan sambil menengok ke arah mereka. Zhao Yanzi tidak ingin duduk di sebelah Hao Ren, tetapi dia tidak bisa melepaskan tangannya bebas dari genggamannya. Selain itu, dia tidak ingin terlihat keras kepala dan memiliki perilaku yang buruk di depan nenek dan orang tua Hao Ren. "Gadis itu benar-benar bukan pacarmu." Yu yang melanjutkan topik itu setelah melihat Hao Ren kembali dengan menggenggam tangan Zi, dia merasa hal itu aneh. "Bu, percayalah padaku saat aku mengatakan dia bukan pacarku," Hao Ren berkata dengan pasrah. Perkataan itu untuk ibunya dan Zhao Hongyu. "Yah, aku pikir kau akhirnya memiliki seorang pacar." Setelah mendengar jawaban Hao Ren, nenek sedikit kecewa. Di masa yang lalu, seorang pria bisa memiliki 3-4 istri. Namun, Ren kami bahkan tidak memiliki satu pun. Nenek menyesali. Hao Ren mulai berkeringat pada pemikiran kuno neneknya. "Bibi, apa yang kau pikirkan tentang Zi kami?" Melihat Zhao Yanzi dan Hao Ren bergulat di bawah meja, Zhao Hongyu bertanya. "Pandai, bersemangat, imut." "Aku sangat menyukainya," nenek menjawab.
Apa yang Tuan dan Nyonya Hao pikirkan? Zhao Hongyu mengarahkan pertanyaan itu pada Hao Zonghua dan Yu Yang. Kesan kami padanya sangat bagus. Dia cantik dan pandai, Yu Yang berkata, dan Hao Zonghua, yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Merasakan arah pembicaraan itu, Zhao Yanzi dan Hao Ren menghentikan serangan dan pertahanan mereka di bawah meja dan mengarahkan pandangan mata mereka pada para tetua di meja. Setelah mengamati dan memikirkan selama beberapa detik, Zhao Hongyu bertanya kepada Nenek, Bibi, apakah Anda ingin Zi menjadi cucu menantu perempuanmu?